Inggih matur susama majeng ring dane pengentar baos antuk galas sane ketiba ring pedewekan titiang. Sedereng lantur matur lugra yang titiang ngaturang pangastung kare umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Asung kartawara nugraha luhurang titiang. Majeng ring ide sang hyang paramakawi, ide sang hyang paramawisesa. Sane melinggih ring padma sana kerta mandala. Saduaning sih sangkaneng paswecan ide titiang preside mepupul mepadu wedana sarang ide dane semeton sarang sami. Pine ajang dane jero mangku sane subaktinen titiang. Dane ibu kasubak TU sane dahat wangiang titiang. Kentan taler semeton titiang karyawan karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sane tresna sihin titiang. Ri kenjekan rahina sane becik puniki titiang nenten jedagi gen dharma bocana nanging jagi berbagi tur ngelaksanayang swagina swadharma titiang dados karyawan dan karyawati iriki ring kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Ring rahina mangken titiang jagi ngewedar indik esensi Arjuna Pramada dikaitkan dengan catur purusa arta. Nah, idedane sarang sami mirip sampun wenten sauninge utawi tatas uning ring kekawin Arjuna Wiwaha nika wenten Arjuna Pramada. Napi nika Arjuna Pramada niki wenten kaitannya dengan pemakaian umbul-umbul dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan upacara keagamaan. Nah, dikisahkan di dalam Mahabharata suatu ketika Arjuna dan Sri Krishna berjalan-jalan melewati sungai Situbanda pada saat zaman Ramayana atau zaman Dewa Wisnu menjelma sebagai Sang Rama. Nah, di sana terbesit dalam pikiran Arjuna bahwa jembatan yang menghubungkan antara India dan Alengkepura atau sekarang disebut dengan Sri Lanka adalah hal yang biasa bagi Arjuna. Karena jembatan tersebut menurut Arjuna, kenapa Sang Rama yang terkenal begitu hebatnya harus mengerahkan 1000 pasukan kera hanya untuk membuat jembatan yang menghubungkan antara India dan Alengka. Begitu terbesit dalam pikiran Arjuna. Walaupun hanya dalam pikirannya saja, tetapi Sri Krishna yang luar biasa memiliki kemampuan mumpuni dan adalah penjelmaan Dewa Wisnu mengetahui apa yang dipikirkan oleh Sang Arjuna. Sehingga pada saat itu Sri Krishna dengan kekuatannya memanggil Hanuman pada saat itu yang sedang bertapa. Nah, datanglah seekor kera kecil datang menghampiri Sang Arjuna dan Krishna yang kala itu sedang melihat-lihat jembatan di Setubanda. Nah, pada saat itu Arjuna mengatakan atau berkata dengan angkuhnya, inilah yang disebut dengan Arjuna Pramada. Arjuna dengan keangkuhannya, Arjuna dengan kecongkakannya. Dia berkata pada kera kecil itu, "Wahai kera kecil, oh kamu rupanya yang ikut membantu Sang Rama menyelesaikan proyek besar jembatan ini." Seperti itu. Rasa-rasanya Sang Rama itu kehebatannya tidak seberapa ya, karena hanya untuk membuat jembatan ini saja harus mengerahkan pasukan kera. Aku dengan 1 kali panah saja sudah bisa membuat jembatan yang kokoh dan tak tertandingi, kata Arjuna. Kemudian dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, Arjuna membidikkan panah ke sungai dan panah naga pasa ke sungai, dan akhirnya terciptalah jembatan satu lagi, sehingga ada 2 jembatan antara Setubanda dan jembatan yang dibuat oleh Arjuna dengan 1 bidikan panah. Lalu apa kata Arjuna? Wahai kera, coba siapapun yang memiliki kepandaian lebih,
coba robohkan jembatan yang aku buat seperti ini. Nah, kera kecil yang sudah terlihat tua renta, sudah kurus, dekil, kemudian melompat ke jembatan tersebut. Dengan satu kali lompatan, ternyata jembatan Arjuna langsung roboh, langsung ambruk. Nah, di sanalah Arjuna merasa sangat terkejut, sangat terkesima, dan kera kecil tersebut langsung nyuti rupa berubah menjadi Sang Hanuman. Di sana Arjuna langsung tunduk, langsung memohon maaf kepada Sang Hanuman bahwa pada saat itu beliau atau Sang Arjuna merasa congkak atau merasa angkuh dengan kepandaian yang ia miliki. Nah, dari sanalah jembatan yang dibuat oleh Sang Arjuna dikutuk oleh Dewa Krishna untuk menjadi umbul-umbul yang merupakan simbolisasi dari panah Arjuna, sehingga umbul-umbul selalu memiliki naga dan juga ada Hanuman di sana. Dari sanalah cerita sehingga umbul-umbul selalu dipancangkan dalam setiap persembahan, terutamanya pada saat adanya piodalan-piodalan. Itu adalah untuk menghormati keberadaan dari kekuatan Hanuman dan juga panah dari Nagapasa dari Sang Arjuna. Nah, demikianlah Sang Arjuna akhirnya menebus semua itu dengan memancangkan umbul-umbul di setiap piodalan atau di setiap kegiatan persembahyangan kita. Apa hubungannya dengan catur purusa arta? Sesuai dengan yang Tiang sebutkan tadi di awal. Jadi setiap kita bertindak, tindak tanduk kita harus selalu berdasarkan dharma. Mungkin di Dedane Sarang Sami sampun pasti ke melaksanakan itu. Dengan jalan dharma, maka secara otomatis arta, kama, moksa akan mengikuti. Tidak mungkin arta, kama, dan moksa bisa kita raih tanpa jalan dharma. Sehingga bagian dari catur purusa arta ini tidak bisa dibolak-balik. Tentu saja hal yang paling mendasar dan yang harus kita lakukan adalah jalan dharma atau kebaikan itu sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebaikan itu tidak selalu benar. Baik bagi diri sendiri itu belum tentu baik bagi orang lain. Namun kalau benar, itu pasti sudah baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dalam Sarasambucaya 15 disebutkan bahwa kunang kayatnan ring kage wayaning arte kame moksa dadi kita tanpa palet. Kage wayaning maka sadanang dharma niatan ike papale. Ya diapen angen-angen juga pasti ke mapale atike, yang artinya bahwa ketika kita sangat tekun dan bekerja keras mengejar yang namanya arta, kama, dan juga moksa, itu kadangkala mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya hambatan. Namun jika kita melaksanakan dharma, sudah tidak terbantahkan lagi. Pasti hasilnya akan luar biasa dan memiliki hasil yang baik, walaupun hanya dalam angan-angan saja. Atau maksud saya, walaupun baru hanya di angan-angan saja kita dalam melaksanakan dharma, pasti akan ada jalan untuk menuju dan meraihnya. Nah, Ida Dane Semeton Sarang Sami, demikianlah keutamaan dharma di dalam agama Hindu, bahwa kita harus tetap melaksanakannya, berpegang teguh pada dharma, dan tetap berpedoman pada dharma untuk meraih yang namanya arta, kama, dan juga moksa. Demikian mungkin yang dapat Tiang bagi hari ini. Kurang lebih pasti ke sampun Tiang masih banyak kekurangan, masih perlu banyak belajar lagi. Tiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.